Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Ditanya gabung Timnas Indonesia usai pindah ke FC Utrecht, Miliano Jonathans, peluang berseragam Timnas Indonesia pasti ada. Shain Patinama, dulu digadang-gadang jadi bintang, kini hanya jadi pelengkap, nasib buruk di Timnas dan klub. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Ditanya gabung Timnas Indonesia usai pindah ke FC Utrecht, Miliano Jonathans, peluang berseragam Timnas Indonesia pasti ada. Nama Miliano Jonathans belakangan semakin mencuri perhatian di dunia sepak bola. Pemain muda berbakat berdarah Indonesia ini baru saja mengambil langkah besar dalam karirnya dengan bergabung ke FC Utrecht, klub yang berkompetisi di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Transfernya ke Utrecht bukanlah kebetulan. Pemain berusia 20 tahun ini berhasil mencuri perhatian setelah tampil impresif bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie, divisi kedua Liga Belanda. Dalam setengah musim pertama 2024-2025, Jonathan sukses mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan. Statistik yang cukup luar biasa untuk pemain muda yang bermain di sektor sayap. Ketajamannya di depan gawang dan kemampuannya menggiring bola dengan kecepatan tinggi membuat FC Utrecht tidak ragu untuk memboyongnya ke Eredivisie pada bursa transfer musim dingin. Kini, ia bersiap untuk membuktikan diri di level yang lebih tinggi. Adaptasi di klub baru, target mendapatkan menit bermain. Bergabung dengan klub Eredivisie tentu menjadi tantangan besar bagi Jonathans. Meskipun memiliki catatan impresif di kasta kedua, ia harus kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama Utrecht. Dalam sebuah wawancara, Jonathans mengungkapkan ambisinya untuk segera mendapatkan kesempatan bermain. Saya berharap bisa mendapatkan menit bermain sesegera mungkin. Saya sudah merasakan perbedaan intensitas di sini. Latihan jauh lebih cepat dan level kompetisinya sangat tinggi, ungkapnya saat diwawancarai oleh ESPN Belanda. Ia juga menambahkan bahwa sejak awal, FC Utrecht benar-benar menunjukkan keseriusan untuk merekrutnya. Sejak percakapan pertama, saya langsung merasakan kehangatan di sini. Mereka benar-benar menginginkan saya, dan saya merasa dihargai sebagai pemain, tambahnya. Dengan semangat dan kerja kerasnya, Jonathans berharap bisa segera beradaptasi dan membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan tempat utama di skuad Utrecht. Timnas Indonesia? Kemungkinan itu pasti ada. Selain karirnya yang sedang menanjak di Belanda, Jonathans juga mulai dikaitkan dengan peluang bermain untuk Timnas Indonesia. Sebagai pemain berdarah Indonesia yang memiliki leluhur dari Depok, kehadirannya tentu menjadi salah satu aset potensial bagi skuad Garuda. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela Timnas Indonesia, Jonathans memberikan jawaban yang cukup menarik. Saya belum membuat keputusan sekarang, tetapi kemungkinan itu pasti ada, ucapnya. Ia mengaku bahwa dirinya masih ingin fokus menyelesaikan musim ini terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan besar mengenai karir internasionalnya. Tentu saja, menjadi suatu kehormatan ketika sebuah negara menunjukkan ketertarikan terhadap saya. Saya memiliki darah Indonesia dalam diri saya, dan itu adalah sesuatu yang spesial, tambahnya. Jawaban ini memberikan harapan bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Jika Jonathans memutuskan untuk membela Timnas Garuda, lini serang Indonesia akan semakin berbahaya dengan tambahan pemain berbakat seperti dirinya. Gaya bermain mirip Arjen Robben, senjata mematikan di sayap. Sejumlah pengamat sepak bola menilai bahwa gaya bermain Jonathans mengingatkan pada legenda Belanda, Arjen Robben. Sebagai pemain kidal, Jonathans sering dimainkan di sayap kanan, yang memungkinkannya untuk melakukan cut inside dan menembak langsung ke gawang, persis seperti yang sering dilakukan Robben semasa bermain. Seorang analis sepak bola, Yusa, mengungkapkan bahwa Jonathans memiliki kualitas yang mirip dengan mantan bintang Bayern Munich tersebut. Dia pemain yang sangat eksplosif. Gaya permainannya khas pemain kidal yang bermain di kanan, di mana dia sering menekuk bola ke dalam untuk menembak langsung. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia jika dia bergabung, jelas Yusa. Di FC Utrecht, ia berpeluang untuk menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Ula Romeni, pemain yang juga dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Romeni sendiri telah pindah ke Oxford United di Inggris, sehingga posisi di lini depan Utrecht kini terbuka bagi Jonathans untuk bersaing. Krisis penyerang di Timnas Indonesia, Jonathans bisa jadi solusi. Saat ini, Timnas Indonesia tengah mengalami krisis pemain di sektor serang.
Selain Shin Tae-yong yang sebelumnya kesulitan menemukan striker tajam, Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, juga menghadapi tantangan yang sama. Dengan kemampuan Jonathans yang telah terbukti di Belanda, ia bisa menjadi solusi yang dibutuhkan oleh timnas Garuda. Kehadirannya bisa memberikan variasi dalam skema serangan Indonesia, terutama jika dipadukan dengan pemain seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, atau Ragnar Oratmangoen yang juga memiliki darah keturunan Indonesia. Sejak Oktober 2024, Jonathans diketahui telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Shin Tae-yong. Meskipun kini posisi Shin telah digantikan oleh Kluivert, ketertarikan Indonesia terhadap Jonathans tetap berlanjut. Pilihan di depan mata, Belanda atau Indonesia? Sebagai pemain muda berbakat, Jonathans sebenarnya masih memiliki peluang untuk dipanggil ke timnas Belanda. Namun, persaingan di skuad oranye sangat ketat, terutama dengan banyaknya pemain berbakat di Eredivisie yang juga mengincar posisi di tim nasional. Di sisi lain, jika memilih Indonesia, Jonathans bisa langsung mendapatkan tempat di tim utama dan memiliki peluang untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 serta Piala Asia mendatang. Keputusan ini tentu tidak mudah, dan Jonathans tampaknya ingin berpikir matang sebelum mengambil langkah besar dalam karir internasionalnya. Kesimpulan, masa depan yang menjanjikan. Miliano Jonathans kini berada di titik penting dalam karirnya. Dengan kepindahannya ke FC Utrecht, ia memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kualitasnya di level tertinggi sepak bola Belanda. Di saat yang sama, pertanyaan tentang masa depannya di sepak bola internasional masih menggantung. Apakah ia akan memilih membela Belanda atau menjawab panggilan timnas Indonesia? Jika akhirnya Jonathans memilih Garuda, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat berharga. Dengan kecepatan, ketajaman, dan gaya bermainnya yang khas, ia bisa menjadi pemain kunci bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan di level Asia dan dunia. Kini, para pecinta sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dan berharap. Akankah Miliano Jonathans menjadi bagian dari generasi emas timnas Indonesia di masa depan? Kita tunggu saja jawabannya. Shane Patinama, dulu digadang-gadang jadi bintang, kini hanya jadi pelengkap, nasib buruk di timnas dan klub. Nama Shane Patinama pernah begitu dielu-elukan ketika resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 24 Januari 2023. Pemain kelahiran Belanda ini digadang-gadang sebagai solusi untuk lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya di posisi bek kiri. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Shane diharapkan bisa memberikan stabilitas dan kualitas lebih bagi skuad Garuda. Namun, kenyataan berkata lain. Seiring berjalannya waktu, Shane mulai kehilangan tempat di timnas Indonesia. Ia kini lebih sering menghangatkan bangku cadangan, sementara posisi bek kiri lebih sering dipercayakan kepada pemain lain. Kebijakan naturalisasi yang terus dilakukan PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir membuat persaingan di timnas semakin ketat. Dengan banyaknya pemain keturunan yang berdatangan, mereka yang sebelumnya diprediksi bakal menjadi pilar utama mulai tersingkir. Shane adalah salah satu pemain yang terkena dampak dari kebijakan ini. Sejak timnas Indonesia mendapatkan jasa Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, Shane mulai jarang mendapatkan kesempatan bermain. Digeser oleh Kelvin Verdong dan Pratama Arhan. Sejak debut bersama timnas Indonesia pada 6 September 2024 dalam laga tandang melawan Arab Saudi, Kelvin Verdong langsung mengamankan posisinya di lini pertahanan. Permainan stabil dan disiplin yang ditunjukkan oleh Verdong membuat Shin Tae-yong lebih mempercayainya untuk mengawal sisi kiri pertahanan Garuda. Bahkan, dalam beberapa laga, ketika Verdong tidak dimainkan, posisi bek kiri lebih sering dipercayakan kepada Pratama Arhan. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Shane memiliki pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan Arhan. Namun, keunggulan Arhan dalam melempar bola jauh membuat Shin Tae-yong sering memasukkannya ke dalam skema permainan, terutama saat timnas membutuhkan serangan tambahan dari bola mati. Sejak babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia pada 28 Januari 2024, menit bermain Shane mulai menurun drastis. Dalam 6 pertandingan yang telah dijalani timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ia hanya tampil dalam 3 laga. Dari 3 kesempatan itu, Shane hanya sekali bermain sebagai starter, yakni saat bertandang ke markas Cina. Pada pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, Shane baru dimainkan di menit-menit akhir babak kedua. Situasi ini semakin mempertegas bahwa dirinya kini bukan lagi pilihan utama di timnas Indonesia. Kesulitan di klub, KAS Eupen terdegradasi. Tak hanya di timnas,
nasib Shane Patinama di level klub pun tidak lebih baik. Setelah meninggalkan Viking FK dan bergabung dengan KAS Eupen pada Februari 2024, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Klub barunya gagal bertahan di kasta tertinggi Liga Belgia dan dipastikan terdegradasi. KAS Eupen harus turun kasta setelah kalah 0-1 dari Kortrijk dalam laga playoff degradasi di Guldensporen Stadion. Hasil tersebut membuat mereka resmi terlempar dari Jupiler Pro League setelah 8 tahun bertahan di kompetisi tertinggi Belgia. Setelah 8 tahun menjadi bagian dari Jupiler Pro League, sayangnya KAS Eupen tidak berhasil mencapai target minimal untuk bertahan di liga musim ini, tulis klub dalam pernyataan resminya di Instagram. Liga Belgia menerapkan sistem playoff untuk menentukan klub yang harus turun kasta, dan dalam persaingan dengan Charleroi, Kortrijk, serta RWD Molenbeek, KAS Eupen akhirnya harus menerima nasib pahit. Masa depan yang tidak pasti. Bergabung dengan KAS Eupen diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi Shane untuk bermain di liga yang lebih kompetitif dibandingkan Liga Norwegia. Namun, keputusan tersebut kini tampaknya menjadi bumerang bagi karirnya. Bermain di divisi kedua Liga Belgia tentu bukan sesuatu yang diinginkan oleh seorang pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang masih berusia 26 tahun. Menurut data dari Transfermarkt, Shane Patinama masih terikat kontrak dengan KAS Eupen hingga 30 Juni 2026. Namun, dengan situasi klub yang telah terdegradasi, bukan tidak mungkin ia akan mencari peluang baru di bursa transfer musim panas mendatang. Beberapa skenario bisa terjadi. Bertahan di KAS Eupen, jika ia tetap bersama klubnya, maka Shane harus berjuang untuk membantu timnya kembali promosi ke Jupiler Pro League. Namun, bermain di kasta kedua bisa berdampak negatif pada peluangnya dipanggil ke timnas. Pindah ke klub lain, jika ada klub dari liga yang lebih kompetitif yang tertarik merekrutnya, Shane bisa kembali bersaing di level atas. Hal ini bisa membantunya mendapatkan kembali tempat di timnas Indonesia. Pulang ke Liga 1 Indonesia? Kemungkinan ini kecil, tetapi tidak bisa dikesampingkan. Jika Shane tidak mendapatkan klub yang lebih baik di Eropa, Liga 1 bisa menjadi opsi untuk menjaga ritme bermainnya. Masih adakah peluang di timnas Indonesia? Dengan persaingan ketat di timnas, Shane harus bekerja lebih keras jika ingin kembali mendapatkan tempat utama. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.